Oke, Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih sudah bisa datang dan berkumpul di tempat ini. Sebelum acara kita mulai, kita berdoa dulu. Saya aja yang memimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Perkenalkan, nggak perlu perkenalan lagi ya. Mungkin namanya sudah, tapi tujuan saya mungkin masih banyak Bapak Ibu sekalian. Apa sih tujuannya? Yang jelas di sini tujuannya adalah bukan untuk membagi uang, ya itu. Di sini kami dari calon guru penggerak angkatan 7, bukan guru penggerak ya. Guru penggerak itu kalau sudah dapat sertifikasi, bukan sertifikasi, sertifikat. Ya. Jadi masih tetap calon guru penggerak. Di mana salah satu tugas yang harus ada aksi nyata. Aksi nyata itu adalah menerangkan materi apa yang sudah didapat kepada guru yang lain. Dalam arti harus ada imbas dari calon guru penggerak itu ke guru yang ada di sekolah itu. Kira-kira seperti itu. Maka topik yang dibuat di materinya adalah yang sudah disediakan juga materinya, yaitu ada di sini budaya positif. Ini dia. Oke, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Ya. Kalau kita artikan di sini adalah budaya seperti yang dibilang Bu Dian tadi adalah kebiasaan. Adapun untuk materi yang kita bahas adalah poin-poinnya. Hukuman, ada penghargaan. Yang ini mungkin sedikit jarang, tapi saya yakin sebagian sudah juga. Kemudian ada di sini keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, mungkin beberapa guru ini sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan seluruhnya sudah. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang kelima adalah restitusi. Restitusinya nanti di sini adalah 5 posisi kontrol. Ini biasa adalah kepemimpinan bukan kepala sekolah ya, kepemimpinan guru untuk menangani siswa. Ada 5 posisi ya. Kemudian ada restitusi segitiga. Di sini segitiga restitusi. Kalau di sini 5 posisi kontrol. Nanti di sini kita akan membahas adalah penanganan siswa yang bermasalah. Maka kemarin ketika undangan dewan kepala sekolah lebih condong dia ke guru BK itu sebenarnya. Kita lanjut, yang pertama ada di sini adalah disiplin positif. Kira-kira disiplin itu apa sebenarnya? Mungkin kita akan berpikir disiplin itu adalah aturan-aturan kan? Itu. Ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan disiplinnya? Maka kalau saya sendiri tanya apa itu disiplin, maka kan saya lebih condong adalah patuh terhadap aturan yang sedang berlaku. Itu. Tapi kita lihat di sini beberapa pendapat ahli, karena selalu kita berpatokan kepada ahli. Di sini ada dibuatnya adalah disiplin adalah suatu keadaan tata tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang. Ini dia. Jadi di sini ada rasa senangnya. Itu sebenarnya yang diperlukan. Kita bisa disiplin, tapi rasa senang itu tidak ada. Itu yang bahaya. Tapi ketika kita sudah melaksanakan disiplin dengan rasa senang, maka itu tadi yang di judulnya tadi akan muncul adalah budaya positif. Itu hubungannya. Kemudian masuk kita ke materi selanjutnya. Saya di sini agak cepat aja ya Bapak Ibu. Ada 20 slide. Kalau lama-lama nanti mau sampai jam 5. Ya. Selain juga saya sebenarnya kurang pede juga di depan. Itu. Yes.
Kemudian ada nilai kebajikan. Berarti nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang dianggap sangat penting untuk dilaksanakan. Kalau di organisasi kita, yaitu Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan, maka sekarang ada nilai kebijakan yang diterapkan. Ada 6, yaitu yang sering kita dengar adalah profil pelajar Pancasila. Ada dia yang pertama di sini adalah beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Ini yang sudah kita terapkan. Contohnya yang bagi Muslim ada sholat ya, yang diwajibkan. Nah, di sini dia. Kemudian ada lagi yang kedua nanti adalah mandiri. Bukan mandi sendiri ya Bapak Ibu. Mandiri di sini sebenarnya adalah yang kalau kita lihat di siswa kita sudah tahu sendiri gimana. Apakah mampu untuk mandiri? Mungkin ada dalam satu kelas itu ada 1 atau 2 orang, lainnya agak susah. Seperti tadi pagi waktu Pak Aron menyuruh baris, wah minta ampun, di belakang ada yang duduk dan sebagainya. Jadi di sini. Ada lagi yang ketiga adalah bernalar kritis, berarti cara berpikirnya. Kemudian berkebinekaan global. Jadi di sini berkebinekaan global adalah mungkin selama ini kita dituntut paling mungkin hanya ya bergabunglah dengan satu lingkungan sekolah atau satu kelas. Kalau di sini udah global ini seluruhnya, itu mendunia. Maka pengetahuan yang didapat juga nanti mudah-mudahan terimbas dia secara global. Ada di sini bergotong royong, ini yang kita lakukan juga di sekolah ini. Kalau tidak salah kemarin ada 2 dibilang beriman bergotong royong, ini yang setiap Sabtu. Ini nilai kebajikan yang sudah ditetapkan di sekolah ini oleh kepala sekolah kita. Kemudian ada kreatif. Kreatif salah satu contoh mungkin mampu menghasilkan produk. Ya, ini termasuk kreatif di situ. Atau guru kreatif mampu menghasilkan model-model pembelajaran yang terbaru, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi di sini adalah teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan. Kita lihat motivasi manusia itu dasarnya ada 3. Nih, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita sendiri bisa berpikir posisi kita di mana. Ada yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, ini bisa saya kasih contoh waktu pertama kali kami masuk calon guru penggerak, kan dikumpulkan yang udah lulus lokakarya pertama. Saya heran, kawan motivasinya semua adalah jadi kepala sekolah. Berarti ada imbalan mengikuti. Motivasi yang paling bagus nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ayo. Mungkin kalau kita lihat banyak orang bandel, pintar tapi bandel siswanya, kemungkinan besarnya di sini. Mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita tidak mampu untuk memenuhi keinginan dia tadi, maka dia di sini. Betul. Tapi ada juga adalah bandar tak punya, ya itu yang susah. Ya, saya lanjut untuk motivasinya. Ini motivasinya tadi ada 3. Kemudian kita lanjut dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, ketika kami mengikuti lokakarya dan sebagainya, mengikuti kelas guru penggerak, itu penghargaan dilarang. Mungkin kita bertentangan. Ya. Ternyata Bapak Ibu memberi hadiah sama siswa pun itu tidak boleh. Dasar dia ada, ternyata ada efek jangka panjangnya. Kenapa tidak boleh? Kita lihat Bapak Ibu anak-anak sekarang, kalau kita suruh tidak kita kasih imbalan atau uang, pertama dia masih mau, kedua bagaimana Bapak Ibu? Apa masih mau kira-kira? Tidak mau. Uang itu kan penghargaan sebenarnya. Nah, itu. Ya, di situ dia masalahnya. Kemudian ini ada pengaruh jangka pendeknya.
dan jangka panjang ini, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Fokus dia kepada penghargaan itu. Kemudian ada lagi yang kedua adalah jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Maksudnya motivasi adalah motivasi intrinsik. Saya di rumah 6 bulan lalu, agar ada ke kamar mandi, kami kasih bintang. Jadi kalau berak di hari itu di kamar mandi atau BAB lah istilahnya kan? Iya, mohon maaf saya bilang BAB walaupun itu kan singkatan ya. Dikasih bintang, ya. Selalu dikasih bintang. Terakhir memang kalau kami lihat adalah jadi patokannya bintang tadi berlomba, nggak ada apa-apa ke kamar mandi dia. Biar dapat bintang. Itu. Karena mamanya berjanji kalau ada 5 bintang akan dikasih hadiah. Hadiah lagi dikasih walaupun ada bintang. Jadi berlomba 2 orang yang padahal nggak ada kegiatan kamar mandi udah buat bintang. Itu motivasi di sini tadi. Ada masalah, ya. Kemudian ada lagi adalah ini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Maka kalau ingin Bapak Ibu jangka waktu pendek aja ya udah lakukan penghargaan tadi. Itu. Saya lanjut. Keyakinan sekolah, strik kelas. Ini sangat perlu. Walaupun kalau kami di TKR sepertinya belum, tapi saya coba di 10 TKR sepertinya sudah ada berjalan. Jadi keyakinan itu Bapak Ibu harus kita sepakati bersama di kelas. Contoh kalau kami di Lokakarya ataupun di Zoom ada dia kesepakatan kalau kawannya berbicara yang lain tidak boleh berbicara. Itu. Bapak Ibu lihat kalau kita waktu Zoom yang asesor akreditasi ribut kan Bapak Ibu. Keyakinan. Sebelum dimulai buat dulu keyakinan. Ya, salah satu contoh adalah hadir di sekolah tepat waktu. Ini keyakinan bersama di kelas itu bisa ditulis, dirembukkan bersama, maka itulah yang dilakukan. Tujuannya apa? Biar muncul dia motivasi dari dalam, bukan karena dihukum baru melaksanakan, tapi ada motivasi tadi. Nih, tapi di sini juga untuk penulisannya jangan bersifat negatif. Contoh kalau bersifat negatif, tidak boleh terlambat. Negatif kan Bapak Ibu, tidak boleh. Jadi harus positif. Mungkin ini juga sudah sering kita dengar ya. Kalau di buku-buku panduan anak-anak mendidik anak katanya ini banyak. Ada lagi di sini contoh adalah duduk pada kursi yang disediakan. Mungkin kalau kita buat adalah tidak boleh duduk di meja kan gitu jadinya kan. Negatif. Ini positif. Ini bisa kita lakukan Bapak Ibu. Masih banyak yang lain. Ini contoh sederhana aja. Kemudian saya lanjut lagi adalah ini kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya seluruh tindakan manusia baik positif maupun negatif memiliki tujuan. Ya, ada tujuan yang mendasarinya makanya dilakukannya. Kalau kita lihat di sini, ini ya tujuan anak-anak kita termasuk contoh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ini salah satu contoh kasus seorang siswa mengambil ini makanan strip bontok kawannya. Ini kalau kita ambil dari kasih sayang, kenapa dia melakukan ini? Mungkin si siswa akan menjawab adalah karena dia ingin diperhatikan oleh guru. Kan
kan contoh ketika diambilnya makanan kawannya, mungkin si guru akan marah. Kemudian orang tuanya dipanggil. Setelah dipanggil orang tua, si siswa jadi diperhatikan kan? Ini, itu dia. Kemudian ada lagi untuk bertahan hidup. Mungkin kalau bertahan hidup di sini adalah si siswa tadi akan menjawab, karena saya lapar. Mau bertahan hidup ya. Ini sama dengan tindakan kekerasan juga dilakukan seseorang, ini kemungkinan besar di sini. Kemudian ada lagi di sini adalah kesenangan. Mungkin ketika si guru bertanya, si siswa akan menjawab, saya ingin melihat reaksi si anak. Berarti dia merasa senang ketika reaksi si anak marah, mungkin dia di sini akan senang. Ya. Tuh. Kemudian ada lagi adalah ada penguasaan. Nih, penguasaan ini lebih condong kepada otoriter. Ya, dia butuh pengakuan, kehebatan. Contoh mungkin si anak di sini, kenapa kalau si guru bertanya, kenapa kamu mengambil bontot kawanmu? Mungkin dia akan menjawab di sini adalah, saya ingin dia takut sama saya. Nih, dia ingin ditakuti. Ini penguasaan, berkuasa atas orang lain. Ini dia. Kemudian ada lagi di sini adalah kebebasan. Ya, mungkin kebebasan di sini kalau ditanya guru, si siswa bisa menjawab, karena saya bosan dengan bontot saya yang diberikan orang tua. Saya ingin rasa yang lain. Ini kebebasan. Dia ingin bebas. Jangan yang dikasih orang tua terus, maka akan dilakukannya. Ya, dilakukannya mengambil punya kawannya itu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Bu Dedi nanti mungkin ya banyak ya. Saya lanjut ya. Kemudian kita masuk hukuman dan konsekuensi. Ini Ibu PK lah, Pak Aron. Pak Aron masuk ke siswaan. Ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kira-kira apa hukuman, apa konsekuensi? Itu. Saya sederhanakan aja, walaupun mungkin ada yang lebih bagus. Hukuman itu, kalau saya pahami dari buku-buku, tidak ada hubungannya dengan yang dilakukannya. Salah satu contoh, siswa terlambat, kita suruh lari di lapangan, hukuman. Ada hubungannya? Enggak ada kan? Terlambat dengan lari tidak ada hubungan. Sedangkan konsekuensi di sini adalah sanksi yang diberikan atas persetujuan bersama. Contoh, misalnya kalau siswa terlambat masuk pelajaran, maka nanti dia istirahat mengganti keterlambatannya itu dengan sekolah. Maka ada konsekuensi yang diterimanya adalah setelah jam istirahat dia harus mengganti jam pelajaran itu dengan belajar sendiri di perpustakaan, misalnya seperti itu. Ini yang pertama. Salah satu contoh ini, coba Bapak Ibu, kira-kira yang ini apa di sini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Di sini. Ya, karena sebenarnya ini adalah mungkin di sini dia adalah terlambat. Ini ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, ini karena terlambat ke sekolah maka diberikan yang ini biar diingatnya yang tadi. Kemudian yang ini, kita lihat kan, nggak ada hubungan kan? Ada lagi adalah membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis ya, dia wajib bertanggung jawab kan? Lebih contoh tanggung jawab. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa hubungannya kan? Enggak ada kan? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas ini, iya sanksi ya. Kemudian berjemur di lapangan basket, mungkin dia dulu. Ini ya. Murid diminta bertelanjang kaki. Nah, ini Pak Arno sudah ini. Hukuman. Ya. Ini.
Karena kaki ayam itu juga sebenarnya tidak boleh, itu berbahaya. Ya, ada lagi berdiri di depan kelas. Nah, ini ada pasti hukuman ya Bapak Ibu. Sering kita lakukan, apalagi waktu SD dulu kita rasakan ya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas ini ya. Nah. Oke, ini dia. Oke. Jadi Bapak Ibu mungkin dalam hati kita akan terjadi bentrok, mana mungkin bisa dilaksanakan. Saya sendiri juga seperti itu. Tapi inilah yang diharapkan pemerintah ke depannya. Mungkin dalam jangka waktu pendek nggak bisa. Dalam jangka waktu panjang perlahan-lahan diterapkan. Maka Bapak Ibu mungkin dari beberapa bulan ini saya nggak ada mau marah-marah sama siswa. Ya gara-gara itu coba ini. Tapi memang ya kita nggak ditakuti. Itu dia. Ada kelemahannya. Kalau kita lihat Pak Arul marah-marah masih kan, tapi itu yang buat disiplin tadi. Disiplinnya masih harus dipaksa. Itu. Kemudian restitusi. Nah ini, restitusi itu maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nggak langsung dihukum atau nggak langsung diberikan sanksi. Diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau dihukum mungkin Pak Jimmy paham ini di ilmu sosial. Restitusi itu lebih condong ke perdamaian, ya kan? Nah, kalau di sini tidak, dikasih siswa itu kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Ini tadi sudah. Ini memperbaiki kesalahannya. Ini yang perlu teori kontrol tadi Bapak Ibu. Restitusinya ke teori kontrol. Kita lihat ada video di sini. Ya. Ini restitusinya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah saya ulangi, di sini posisi guru sebenarnya. Yang pertama ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang paling bagus adalah yang ini. Ini yang diinginkan, posisi manajer. Kalau posisi penghukum, salah satu contoh tadi adalah ada kesalahan siswa, wah dimarah-marah ini lari keliling lapangan. Itu posisi di sini. Menghukum. Ya. Oke, biar lebih jelas Bapak Ibu kita tonton videonya. Kita tonton videonya. Itu tujuan pemerintah ke depannya untuk itu ya Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya dominan membentak dia, membentak ya. Jadi ini kita lihat di sini. Ini cirinya menghabis, menunjuk-nunjuk, membentak, ya, melakukan hukuman verbal atau fisik. Yang ini biasanya. Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti tadi, guru mendidik anak kita,
Setuju tidak? Enggak kan? Ya. Kenapa? Karena dia di sini ya, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru maupun mata pelajaran yang diampu. Paling ada 1-2 orang yang berhasil dia jadi suka sama guru itu. Ada juga ada. Nih, kemudian ada yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini lemah lembut ini Bapak Ibu. Kita coba tonton videonya. Nah, siapa di sini? Kayaknya nggak ada. Gimana Bapak Ibu? Ada yang pernah menerapkan ini? Pernah kan? Tapi karena banyaknya tugas kadang nggak sempat langsung main hajar aja. Kemudian kita lihat Bapak Ibu ciri-cirinya, saya rasa udah tahu. Ini tadi ya, memang lembut dia kan. Nih. Kemudian untuk dampak posisinya, ini membuat murid merasa bersalah, identitas gagal juga. Ternyata ketika murid itu merasa bersalah, termasuk gagal gurunya. Nah, itu. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Ya harus identitas yang berhasil, yang positif, muncul motivasi dari dalam. Bukan karena dia merasa bersalah berubah, tapi karena ada motivasi yang ingin dikejarnya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini dampak negatif sama si anak. Kemudian kita lanjut. Ada posisi teman. Ini Pak Arul sering melakukan ini. Itu dia posisi teman Bapak Ibu. Tapi ada kelemahannya. Kira-kira apa?
siswa itu kemungkinan besar hanya menaati si guru tadi. Itu, ya. Kita lanjut di sini. Ada banyak dengan ini tadi posisi teman ya. Suara guru yang lama cenderung bersendawa. Kemudian identitas yang tercipta, identitas sukses atau berhasil. Karena tadi dibilangnya langsung bisa Bu, ada perubahan dia. Ini dia, murid akan bergantung kepada satu orang ini. Jadi sama guru yang seperti itu, mungkin nanti ada banyak tipe guru, ada tipe pemarah, ya, ada yang tipe teman tadi, ya dia berteman ini aja. Kemudian murid tidak mandiri, ya ini yang dibilang ibu tadi. Ya. Oke, lanjut. Ada posisi pemantau monitor, ini biasa hitung-hitungan waktu ya. Ini posisi yang keempat tadi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ada kelemahannya nih. Sudah bagus sebenarnya ya. Nih, kalau kita lihat, dia lebih contoh ke hitung-hitungan waktu. Kemudian kalau di siswa, nih murid akan sepenuhnya menghitung ya, konsekuensi. Oke, kemudian tidak sepenuhnya mandiri juga. Kemudian yang terakhir di sini adalah ini posisi yang diinginkan, posisi manajer.
Ini yang posisi manajer Bapak Ibu, ada yang udah pernah melakukan? Susah ya. Ada kadang pernah ya. Kan di situ tadi ada dikasih kesempatan memperbaiki kesalahannya ya. Iya betul. Iya. Maka yang ini juga kalau di guru penggerak itu terjadi perdebatan. Tapi kebetulan karena saya bisa dibilang kami dari SMK hanya 3, di kelompok saya hanya saya, yang lainnya SD sama SMP. Saya lebih condong diam aja. Anak SD kan gampang diatur, masih takut dan sebagainya. Anak SMK, saya aja pernah dikurung di kamar mandi. Ya, itu dia. Oke, ini dia Bapak Ibu yang tadi. Jadi udahlah ya, manajernya tidak emosional lah ini, emosional ini yang perlu. Kemudian mandiri anaknya, kan dia mampu tadi memperbaiki dirinya, akan di-setel dia alarmnya. Kemudian dapat memecahkan masalah ini tujuannya sebenarnya nanti anak-anak kita mandiri dan dapat memecahkan masalah. Itu bukan lari dari masalah. Yang terakhir Bapak Ibu, ini slide terakhir segitiga restitusinya. Untuk menyelesaikan biar bisa seperti manajer tadi, maka ada 3 yang harus dilakukan. Maka terbentuk segitiga restitusi. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Kalau anak berbuat salah, jangan langsung kita marah-marah. Harus kita tanya dulu bagus-bagus kenapa dia harus melakukan seperti itu. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan apa yang sudah dilakukannya? Lalu kita cross check. Sama seperti ini Bapak Ibu, kalau di sini, kalau ada orang datang sama kita marah-marah, nggak mungkin kita langsung marah balik kan? Pasti kita diam, kita dengarkan apa masalah dia. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini keyakinan yang disetujui di kelas apa? Apakah sesuai nanti keyakinan yang disetujui dengan kesalahan yang dilakukannya? Maka akan dapat ya. Ini contoh videonya, mudah-mudahan ada. Ini Ibu Dian visualnya.
Bapak Ibu, itu dia 3 restitusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini ya. Ini bisa tidak berurut, bisa. Yang ini. Contoh, ada sebagian nanti langsung kemari duluan, baru ke sini, atau dari sini ke sini. Tapi 3-tiganya wajib ada untuk menyelesaikan. Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan sampai sini? Pas. Terkait dengan yang 5 tadi Pak, terkait dengan yang 5 video yang ditampilkan sebelumnya, ya memang sebenarnya setiap guru pun sebenarnya tahu ya gimana harus menegur siswa. Cuma terkadang memang setiap sekolah, tiap daerah punya budayanya sendiri. Nah, di sini kita cerita gimana caranya supaya budaya yang negatif itu berubah menjadi positif, bukan begitu ya Bapak? Nah, sebenarnya Bapak tampilkan itu adalah harapan atau yang udah Bapak dapatkan selama sebagai calon guru penggerak. Nah, ini saya tanyakan, bagaimana sebenarnya pendapat Bapak sebagai calon guru penggerak tentang cara menegur anak tadi? Ya, karena kita ketahui kan bahwa tipe anak itu berbeda-beda. Jadi kalau saya pribadi memang saya juga menegur anak. Yang pertama, saya lihat anak itu dari gimana. Kalau sekali tidak bisa diingati, 2 kali, 3 kali, mungkin yang keempat kali pun bakal teriak, ya kan? Nah, kemudian lagi dan apa sebenarnya yang sudah Bapak terapkan? Pastikan sejauh ini udah berapa bulan Bapak mengikuti pelatihan atau mengikuti calon guru penggerak ini. Inilah yang ingin Bapak sampaikan kepada kami, bahwasanya inilah yang saya dapat di sini dan ingin dibagi ke kami, gitu kan. Nah, dari sini apa yang sudah Bapak terapkan? Berapa persen sih tingkat keberhasilannya? Supaya apa? Supaya bisa kami tiru, ya. Ya mungkin bisa kami tiru, bisa kami terapkan. Karena memang sebenarnya mana-mana pun capek, keluar tenaga yang banyak. Karena tadi saya dengar Bapak ada menyampaikan bahwa saya beberapa waktu ini cuma diem aja, malas marah-marah. Nah, dengan malas marah-marah itu apakah berhasil sih si siswa itu ngerti? Nah, seperti itu. Jadi mungkin tanggapannya lah dari Bapak tentang pernyataan saya atau pertanyaan saya atau apa lainnya. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Sebenarnya yang posisi tadi, contoh posisi teman, hampir semua kita di sekolah ini sudah melakukannya. Kenapa? Karena kita memanggil siswa Bang. Coba Bapak Ibu yang nggak manggil siswa Bang di sini ada? Ada. Nah. Oke, kalau yang sudah manggil itu dia sudah menerapkan yang posisi teman tadi. Waktu saya di Bandung, apa dibilang waktu saya seperti ini juga untuk tampil micro teaching, dosennya heran karena kan yang PPG semua kan dianggap siswa. Jadi saya bilang sama siswanya Bang, saya ditegur sama siswa nggak boleh manggil Bang, kamu panggil seperti itu atau enggak dan sebagainya. Saya bilang ketika saya manggil Bang Pak, kalau di daerah kami itu semacam budaya dan si siswa itu merasa dekat sama kami, lebih enak diatur dan si siswa merasa naik derajatnya. Dipanggil Bang kan, terasa hebat ya. Barulah si dosen tadi menerima, oh memang seperti itu daerah itu. Terasa Bapak Ibu juga pernah ya. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan, terima kasih bagus. Akan saya coba terangkan. Beberapa bulan ini memang saya tidak mau marah-marah, termasuk saya lihat sampah, ya saya tenang aja pulang, tolong sampahnya ditutup. Mana tahu nanti datang pengawas. Saya mengandalkan pengawas tadi. Kalau yang tadi di situ kan kepala sekolah, apanya kan dibilang. Nanti saya dimarahi kepala sekolah. Tapi posisi saya di situ apa? Jadi
membuat merasa bersalah kan. Nanti datang pengawas saya yang ditegur. Atau siswa tidak pakai baju praktek, saya bilang juga. Nanti kami guru di sini yang dimarahi kepala sekolah, ada CCTV melihat. Nah itu tadi. Jadi contoh ke sana. Apa hasilnya? Hasilnya Bu Dian memang stres. Iya stres. Capek. Kalau satu siswa bermasalah, kita terapkan segitiga restitusi ataupun yang posisi 5 kontrol tadi bisa. Ini masalahnya mau nanti separuh kelas. Satu-satu dibuat seperti ini yang tadi duduk kita panggil. Tidak habis waktu. Tapi mungkin kalau Ibu Beka mungkin bisa. Iya. Itulah mungkin saya rasa nggak ada jam Beka itu seperti ini saya rasa. Kalau gurunya, ya Tuhan, itu, ya, itu Bu ya memang stres. Kalau sampai sekarang masih kurang berhasil. Iya. Iya. Tapi memang saya yakin ini kalau kita terapkan lama-lama yang nggak marah-marah tadi, ujung-ujungnya kan jadi budaya nanti. Itulah yang maksudnya budaya positif, tujuannya ke sana. Kebiasaan jadinya dia. Oh nggak perlu marah, siswanya udah taat. Ke sana, saya rasa ya harapannya. Itu dia. Iya, beberapa tahun. Itulah makanya dibilang adalah 2045 Indonesia itu apa dibilang? Ya, negara maju kan? Karena di 2045 adalah 60% anak-anak. Oh sorry, bukan anak-anak. 60% itu usia produktif 2045. Tapi kadang saya bilang juga, yang mana mau maju 2045, listrik aja masih sering padam. Saya bilang, Iya. Ada lagi Bapak Ibu atau Bu Devi? Bisa ya Bu Dian? Ya, terima kasih kepada Bapak Sigipin, Bapak Sigipin dalam guru putra. Saya ingin tertarik Pak mengenai pemberian hadiah kali. Kami ini kan katanya dilarangkan gitu kepada siswa. Sementara waktu kami bikin itu Pak, ada teman saya yang masih memberikan hadiah semacam reward gitu ya. Seperti misalnya memang yang memberikan hadiah itu tidak berbentuk uang, tapi mungkin berbentuk makanan, misalnya coklat gitu. Jadi tapi itu legal secara dosis itu pun juga masalah pemberian itu. Nah kalau kita juga katakan boleh memberikan hadiah kepada siswa tadi, mungkin Bapak CGP mungkin bisa memberikan solusi apa alternatif lain untuk memberikan semacam reward atau pujian kepada siswa. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Jimmy. Ini masalah hadiah memang menjadi pertanyaan juga, bertanya-tanya dalam diri. Ada juga kami di grup itu sampai dibilang seperti ini. Kita berbuat baik di dunia ini hadiahnya surga, katanya. Sampai ke situ ya, bicara surga. Kan ada hadiahnya dikasih Tuhan. Apa itu? Surga. Kalau saya memahami enggak, manusia itu memang sudah seharusnya berbuat baik, enggak ada surga atau neraka. Memang tabiat manusia itu harus berbuat baik sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian yang dibilang Pak Jimmy tadi, saya sederhanakan Pak Jimmy. Ini pagar yang di TKR lah ya, kan belum ditinggikan. Belum ditinggikan itu kan. Kita anggaplah anak-anak ada di situ, anak sekolah kita. Dikejar anjing gila. Kira-kira bisa dilompatnya itu? Bisa ya? Oke, tapi coba
buat aja hadiah di sana. Yakin kita bisa dilompatnya, ada hadiah diberikan, tak berdiri lagi di luar pagar, tadi buat di tiang ada hadiah. Kalau bisa lompat ini dapat itu. Mana kira-kira lebih kuat? Lebih kuat dikejar anjing. Karena itu tadi adalah motivasi dari dalam diri. Aku harus selamat. Itu di situ Pak Haji maksudnya. Memang dalam jangka waktu pendek berhasil. Mungkin kita pun di rumah anak kita sering kita kasih hadiah kan. Ya, masalah hadiah. Bukan hadiah itu bukan berkorban aja menurut saya, Pak. Mungkin dengan kata-kata yang bisa masuk di pikirannya, sama dia, kalau kamu seperti ini, akhirnya seperti ini, ya seperti itu. Nah, dan ini juga sama teman-temannya. Oh iya, benar nih yang dikatakan dulu. Betul bukan nah, kan gitu kan? Aku berbuat ini dan begini jadinya. Jadi ternyata yang namanya hadiah itu bukan hanya uang, tolong dia percaya dengan uang, tapi ada bahasa lainnya. Motivasi berbicara atau apa gitu. Oke, baik Bu. Yang dibilang Ibu tadi kan itu berupa nasihat, itu pemberian motivasi untuk membangkitkan. Ya. Ya. Iya. Iya. Oke, Bu, saya jawab. Jempol sama dengan yang saya bilang tadi, yang di awal saya bilang anak, saya kasih bintang. Ternyata masalah, Bu. Masalah, Bu. Tadi saya bilang kan, nggak ada tujuannya ke kamar mandi itu kamar mandi dia. Mungkin kalau di usia yang lebih tinggi, lebih parah lagi tindakan yang dilakukannya, mengelabui istilahnya. Saya itu ada dikelabuinya sebagai orang tua. Pura-pura dia kamar mandi. Ya, di situ Ibu. Memang jangka pendek itu berhasil. Contoh macam ini pertandingan, mungkin ada hadiahnya nih Abang, kan? Tapi mungkin kalau nggak ada hadiah itu, ada yang mau kira-kira kemudian menurun ya. Nah di situ itu jangka pendek. Maunya tanpa ada hadiah, dia dari dalam diri itu mau dia itu. Tapi kalau di sekolah kita ini kayaknya susah ya. Susah. Iya. Tapi Bapak Ibu, saya nggak mau berdebat tentang apa, saya hanya menyampaikan. Inilah yang, iya, inilah yang dibilang harus disampaikan sama guru. Iya betul. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, kita harus berada di bawah siswa. Maka waktu pertama datang ke bimbing kemarin, siswanya duduk, gurunya yang berdiri. Ya, posisi siswa itu kan di atas sekarang. Itu hal yang paling berat. Malah ditokoi siswa juga kan? Iya, pelayan. Itu. Itulah yang dibuat ya materinya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Betul. Nah ini kayaknya pertanyaan yang Bisa bertanya, bisa mengarahkan juga. Oke lah, ini guru penggerak kalau dari Pak Putri jabarkan semua itu bagus. Saya yakin semua dari guru itu sudah dilaksanakan guru-guru. Sudah ya, baik dari yang lembut, setengah lembut, lembut garing, bahkan sampai kasar pun sudah dilaksanakan. Jadi kalau kami sih, kalau saya pribadi, ya ini program pemerintah ini
Tapi harapan kita kan maunya pemerintah itu juga bisa memetakan wilayahnya, mana sih yang memang layak harus diterapkan hal-hal seperti ini kan. Ya kalau kita dari satu umur ini, semakin kita terapkan ini, karena indah, cara dagangannya dan 100%. Itu yang diinjak. Jadi kalau dari Pak Jepri katakan, saya tidak mau marah-marah berapa hari ini, betul Pak. Bapak mau marah-marah, siswa yang terima kepala sekolah. Marah, gimana itu? Nah, dan juga profesor harus marah juga. Tapi nengok kondisi lapangannya juga wilayahnya Pak. Tapi kalau terkumpul ini mungkin 2045 baru terlaksana kita di sini. Jadi atau masih enggak. Ya kita enggak pesimis kan? Kita enggak optimis. Tapi kalau kita melihat wilayah kita, tidak akan bisa terlaksana kita di sini. Tapi kalau di perkotaan mungkin pasti bisa. Itu pasti bisa. Itu yang pertama. Ya mudah-mudahan lah dengan hal ini kalau bisa ya kita uji coba 1 bulan Pak. Dengan sama 1 bulan aja kita uji coba. Artinya gini, bisa nggak kita laksanakan dengan yang dibahas Pak Jepri kan jadi ilmunya nih buat kita guru-guru. Hal positif ini yang harus ada ini. Ternyata hal ini bagus dalam untuk siswa. Hal ini nggak bagus. Mari kita coba 1 bulan ini coba. Kira-kira dengan pelaksananya dalam 1 bulan apa yang terjadi? Ya kalau memang kita dengan seluruh siswa itu bisa berubah, kita jalankan terus. Tapi kalau memang 1 bulan itu ya jangan 1 bulan ya. Contohnya 2 minggu aja kita sudah berinjak. Mau tidak mau kita harus kembali lagi ke ini positif ini. Untuk 1 bulan kita coba dari mulai besok sampai ke awal bulan Maret. Awal bulan Maret jangan marah-marah kalau ada sisi terlambat anakku. Oh anakku kok baju kok belum tua sayang. Ya coba kira-kira mereka mau nggak berubah untuk besoknya lagi kita lihat. Ya kalau memang ini mudah-mudahan bisa kita realisasikan dengan tadi saya bilang pesimis. Ya mari kita coba di sisi kita mudah-mudahan bisa jadi optimis. Tercapai kan? Nah, apa artinya? Artinya masalah. Kalau ini sih mengatakan aja. Ilmu makasih ya Pak Jepri. Ya, makasih. Artinya semoga ini bisa kita terapkan Desember 2020 mulai besok. Semangat ya, mulai besok sampai awal Maret. Jangan marah. Betul ya. Ya, tanggal 8 pas 1 bulan. Enggak salah, tidak masalah. Artinya sekalian kita melakukan survei. Nah, ini survei yang buat kita, apalagi kita bentar lagi melakukan akreditasi. Di situ nggak boleh membuli siswa, nggak boleh memarahi siswa. Kan itu di pilihan akreditasi kan ada. Artinya, mari kita lakukan ini sampai akreditasi nanti ketika pencuri datang, guru kalian gimana? Marah-marah nggak? Kalau enggak Bu, ini udah baik Bu kami semua Bu. Tidak mau marah-marah, tidak mau membuli. Positif juga sekolah kita kan akreditasinya. Gak masalah lah kita coba 1 bulan. Tapi kalau bisa banyak ke habitat. Kita coba aja. Boleh? Memang daerah kita berbeda. Makanya tadi dibilang di awal ini jangka panjang. Dalam jangka dekat dilakukan, saya yakin siswanya pun terkejut kayak gini. Bingung sendiri. Itu. Pasti terkejut. Tapi saya yakin walaupun sedikit ada ya perubahan. Walaupun sedikit ada. Tapi dalam arti ada impact-nya kan. Maka itu kedepannya makin menggunung impact-nya tadi. Itu kira-kira ya Pak Ron. Kita sepakati mulai besok kita laksanakan ya sampai kita coba dulu ya.
Iya, semua. Nanti kita sampaikan sama Ibu. Nah, hasil ini kan kita nanti sampaikan sama Ibu. Kita sepakati besok satu minggu itu mulai besok sampai tanggal 8 kita uji coba tidak ada masalah. Nanti kita sampaikan langsung ke pimpinan. Kalau di TKJ Pak Ron cocok langsung dipraktekkan sama si Nasib ini. Kalau saya katakan Keluar dia terus keluar. kalau ini sinasib boleh lah, tapi yang lebih parah dari sinasib ada. Sekarang PKJ 1 lebih parah dari sinasib. Yang orangnya putih-putih ganti-ganti itu, nggak pernah memasukkan baju. Sampai nanti saya bersuara, tidak pernah. Mau itu mau baru. Ada itu ganti-ganti di depan dulu. Nah, itu ya kalau saya tidak bilang sinasib ini karena anak futsal. Tapi kalau sinasib itu, masukkan baju kau. Dia tidak mau langsung. Tapi yang ini, masuk baju kau. Nggak ngerti. Masukkan baju kau. Ya, nanti kesepakatan kita hari ini kita akan sampaikan pada pimpinan. Tidak ada marah-marah dalam satu bulan. Iya, kita coba. Betul. Ada lagi Bapak Ustaz? Ya, iya Pak. Pak, sedikit ya. Membuat peraturan itu kan mudah membuat peraturan. Tapi apakah produk peraturan yang kita buat sanggup nggak kira-kira kita jalani? Misal jam 7.30 sudah semua masuk ya. Artinya kan yang membuat peraturan itu kan pimpinan. Kira-kira pimpinan sanggup nggak? Kalau pimpinan nggak sanggup artinya jadi bumerang bagi membuat peraturan. Negara berdisiplin harus dipercaya rakyat juga kan seperti itu kan. Apapun yang kita lakukan jangan begini kepada siswa kita. Sekarang kita sudah melakukannya atau tidak? Seperti saya masukkan baju, sementara baju saya jangan berambut gondrong, sementara rambut saya gondrong. Jangan merokok. Ya boleh sih merokok, cuman mungkin ada ruangan tertentu. Bagi dulu. Nah itu dari situ sih dinilai. Nggak mesti namanya guru kan digugur dan digugur namanya digugur akhlaknya. Nanti secara otomatis mungkin mereka akan pelan-pelan tersadar. Tidak semua dengan kekerasan mau dipukul baru dilaksanakan. Mungkin sedikit itulah untuk kita, karena kan kita juga punya anak. Bagaimana seandainya anak kita juga dibutuhkan kan gitu. Yang bagian punya anak saya belum, anak saya masih kecil. Seperti Budian mungkin kalau anak Budian dibutuhkan kan, diantar pakai kayu ya bagaimana perasaan Budian anaknya dibutuhkan. Ya kan? Kemudian yang anak terlambat kan kita nggak tahu dia terlambatnya itu karena apa. Bisa saya survei juga ada yang ngantar adiknya sekolah. Ya. Dia ke SMP dulu baru kemarin. Mungkin bisa aja lah belum waktu yang banyak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hafiz. Memang Pak Hafiz benar, salah satu contoh Pak Cik. Maka tadi kan saya pakai baju putih kan pagi kan. Pakai baju putih saya harus masukkannya ke dalam. Apalagi ini divideokan. Nanti ditonton fasilitator. Wih, ini guru penggeraknya kok bajunya keluar. Maka saya ganti jadi batik. Batik keluar tidak apa-apa kan? Gitu. Jadi nggak ada yang protes. Ya memang bagus yang dibilang Pak Hafiz, salah satu contoh baju. Tapi saya hampir terus keluar bajunya kan? Gitu. Karena memang
butuh pergerakan lincah, maka kami sering baju itu dikeluarkan. Memang kurang bagus sih, betul. Di situ dia. Kemudian Pak Apis yang tadi menanggapi yang tadi, mana tahu nanti entah mengantar adiknya dia dihukum, ya kan Pak Apis. Makanya tadi Pak Apis ada segitiga restitusi itu. Kita tanya dulu kenapa dia melakukan seperti itu ini. Cuma memang yang tadi nggak ada waktu kita nanya-nanya seperti itu, habis. Ya, habis di waktu. Memang butuh ya kesabaran pelan-pelan lah. Tapi kalau dalam waktu cepat susah. Gitu. Tapi bagus itu Pak Apis. Memang ke sana tujuannya Pak. Gitu. Maka kalau di sini coba pagi-pagi hari Sabtu saya membariskan siswa, apa saya bilang, jangan tunggu marah-marah dulu gurunya baru kalian mau baris, kan saya bilang. Kalau kemarin pertama-tama saya ambil kayu kan, biar baris. Tapi saya coba, ya mau juga pelan-pelan Pak Aron, mau. Ya, tapi memang ada juga yang bandel seperti yang bilang Pak Aron, ada lari dia. Itu. Ada lagi Bapak Ibu itu penjelasan dari saya Pak Apis. Atau Pak Aron mau nambahin? Oke, jadi ini masalah tata tertib sekolah, masalah pukul 7.00 harus masuk sekolah. Harus dipegang. Ini kan evaluasi dari pertama ya, kita harus Pak. Ini evaluasi dari semester yang lalu. Apa evaluasinya? 745 semester lalu kita buat. Kan juga sisa terlambat. 745 loh. Kita udah kasih keringan sangat jauh. Di mana sekolah 745 masuk? Negeri. Ada nggak kira-kira Bapak ini? Kita mengacu contohnya ke swasta nih, teladan rampas, kenal apa tuh gerbang? Itu swasta. Mereka bisa. Kenapa kita negeri tidak bisa? Akhirnya dengan evaluasi tadi kita tetapkanlah 715 bed 730 itu gerbang sama. Masalah pimpinan terlambat. Pimpinan kan kita tidak tahu perjalanannya. Bisa dulu mampir ke dinas, tiba-tiba. Kan itu yang masalah pimpinan. Kan artinya. Nah, dengan itu ya sama dari baik kita. Ya marilah kita kalau jangan melihat mereka datang contohnya 745 ada yang datang di mana? Ya kita kembali ke diri kita kan. Itu yang membahas ini tadi. Ya kembali ke diri kita. Kira-kira kita ikuti aturan main. Sekolah itu. Iya, jangan kita kembali ke orang lain, begitu sih. Kalau menurut saya, aturan yang ada aja masih berlek siswa, apalagi ini kan udah termasuk keras di sekolah kita, masih ada aja siswa juga nggak ada takutnya kan. Apalagi kita buat peraturan itu makin down, ya bisa kita jangan nih SMK kita mata bau, mari jam 8 pulang jam 8:25. Oke, makasih Pak ya. Kenapa siswa itu belok-belok kata Pak Aron? Kenapa? Karena peraturan itu tidak tetap. Kita berubah setiap saat. Belum lagi sebulan udah berubah lagi. Awalnya apa? Awalnya saya pulangkan kami masuk. Nanti ujung-ujung diproses. Saya tahu kenapa jadinya nggak dibolehkan pulang. Saya tahu. Cuma gini, kan gini. Saya rasa Pak Aron juga dalam pembuatan peraturan itu Pak Aron ikut di dalamnya. Bukan satu orang aja, pasti ada beberapa orang ikut di dalamnya. Maksud saya begini Pak Aron, kalau masalah peraturan yang untuk kebaikan sekolah, saya sendiri siap, oke. Tapi saya lihat karena berubah-ubah itulah yang makanya jadi siswa sebelok-belok. Awalnya diusir pulang, nggak boleh masuk, guru pun seperti itu kan. Tiba-tiba kendor gara-gara apa? Ada something sesuatu ya kan ya. Dalam artian dalam pembuatan peraturan harus ditinjau ulang ke depan itu gimana nanti jadinya. Harus tahu konsekuensinya apa sebelum ketok palu 100% ini
panggilan yang ada di atas di samping kiri kanan yang mempunyai gaweannya yang punya di samping itu yang memimpin lah gitu. Saya nggak bilang apa tapi ya stakeholdernya kalau yang di sekitar itunya itu menentukan peraturan. Jadi dalam artian ya sampaikanlah seperti itu. Bu, kedepannya gini-gini nggak bermasalah. Bu, ini itu dia. Jadi dalam membuat peraturan harus ditinjau, harus benar-benar dikaji, benar Bu. Jadi nggak berubah-ubah, karena berubah-ubah itulah siswa itu jadi belok-belok kalau kata Pak Aaron. Jujur aja, benar. Ya awalnya keras. Saya rasa setelah keras yang diusulnya itu anak-anak berubah-ubah cepat. Jujur aja. Kelamaan yang memang sih dibanding dengan semester lalu, semester ini udah banyak perubahan. Apalagi yang saya lihat setiap guru piket itu selalu ada yang di depan. Gerbang kita juga udah tutup ini kan. Jadi anak-anak pun juga paling tinggal ada beberapa lah yang memang lihat nggak mau sekolah. Jadi itu aja sih kalau menurut saya Pak. Makasih. Bapak Ibu, terima kasih atas saran dan masukan. Kira-kira ada lagi yang ingin memberikan masukan? Sudah cukup, Bu Riri ada? Sudah ada ya? Bu Nurhalifa ada? Bu Evi? Pak Regan? Iya. Ini kita gas ada jamnya ya. Mari izin sama suami. Ya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jepri ini benar kata Pak Aaron tadi adalah motivasi untuk diri kita. Jadi kalau saya ditanya pribadi Pak, alhamdulillah semuanya sudah saya terapkan. Baik yang lemah lembut, yang keras, yang secara manajemen, kemudian sebagai teman itu sudah saya terapkan. Cuma yang paling berhasil itu tadi yang memberi hadiah, itu yang saya alami. Berhasilnya itu saya bilang ketika saya masuk kelas ke anak tersebut saya nggak begitu repot untuk mengkondisikannya. Jadi makanya adalah pernyataan memberi hadiah itu salah satu hal yang kita katakan bukan budaya yang positif gitu, mengarah ke yang hal-hal negatif. Saya kurang sepakat sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di lapangan, maka ini kembali lagi ke karakteristik siswa gitu. Kita tidak bisa menyamakan kondisi sekolah di A, B, C dan seterusnya gitu. Karena setiap kelas itu punya keistimewaan masing-masing, setiap karakter anak itu punya keistimewaan masing-masing. Untuk yang teman-teman juga pernah saya terapkan dan itu berhasil, tapi ya jangka waktunya tidak praktis. Ya, tidak praktis. Jadi kalau dari saya mohon nanti ketika Bapak melanjutkan guru penggerak ini, ya sebenarnya perlu gebrakan-gebrakan baru gitu. Karena tidak sama dunia sekolah yang di sono dengan yang di kota-kota dengan yang di desa itu tidak sama. Ini sering juga kali bantah ketika ada memang penerapan seperti ini. Karena terkadang kenyataan itu tidak seindah teori, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Regan mau menyampaikan saran dan masukan? Saya sampaikan sedikit saja, ya. Semuanya kita memulai uji coba sebenarnya, coba. Zaman ke zaman nggak sama, tempo dulu sama sekarang udah beda. Nah, ini kita ikutin aja dulu. Nah, di samping kita ikutin maunya seperti Ibu Dian itu jangan ada berubah sebentar apa ayam istilahnya, jangan. Kalau dia ditentukan, ditetapkan, nah terus kita pertahankan dulu. Ada perubahan enggak? Kalau ada tetap perubahan, jangan kita berubah. Nah, contohnya jam 7.30 tutup pintu. Apapun yang terjadi tetap kita berdasarkan itu terus. Nah, ya kalau kita anak jangan dimarahin ya nggak apa-apa, malah enak kita nggak capek marahinnya. Jadi kita beri kesadaran sama siswa dulu pertama, biar dia ya berpikir mandiri lah ya kan. Nah kalau kita sekarang kita keraskan
dibacanya kita, guru ini bacanya, siswa baca, guru pandai ini ibu ini masuk nih, ini apa, bapak ini masuk nih kelas nih, dibacanya kita. Jadi nggak ada, arwah kita nggak ada. Jadi kalau udah ada peraturan yang tertulis itu kita usahakan, kita terapkan, baik kita tindakan sama guru, baik tindakan sama murid, kita terapkan aja. Nanti lama-lama nanti, nah kita koreksi lagi kan, gimana kelemahannya. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Iqbal atas terima kasih kepada Pak Iqbal atas masukan yang diberikan. Ada lagi Bapak Ibu? Pas? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kegiatan Bapak Ibu dibalas yang dengan kuasa. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat